Dan di sini itu tentang materi ini tentang perkembangan peserta didik juga sih. Jadi kita jatuhnya diskusi aja sih, kayak apa sih yang kalian rasain sama sekolah di sini atau pembelajarannya seperti apa gitu. Terus pasti ini udah di record belum, udah nyalain belum? Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama kali ya, menurut kalian berdua bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan guru kalian di kelas? Apakah khususnya untuk materi apa ya yang nyambung dengan peserta perkembangan didik kira-kira? Ya. Kalau untuk yang nyambung dengan peserta didik itu lebih ke arah bimbingan konseling, karena bimbingan konseling itu juga lebih ke arah sosial dan pengembangan siswa dan siswi secara melalui rohani dan juga jasmaninya kan, jadi secara mentalnya dan juga secara fisiknya juga. Dan kalau misalkan untuk pembelajaran dari guru, menurut saya pribadi itu sudah cukup oke dan sudah cukup baik. Dan bahkan ada beberapa guru yang menurut saya, untuk saya sendiri yang bisa dibilang masih generasi muda, untuk generasi baru ini, menurut saya guru-gurunya ada banyak yang dapat merangkul anak-anak yang memang, karena memang kita di generasi baru ya kan, anak-anak pemikirannya berbeda-beda. Nah, anak-anak yang sekarang ini banyak guru-guru yang memang bisa merangkul pemikiran anak-anak yang sekarang ini, jadi banyak yang bisa sesuai gitu kan. Itu kalau menurut saya. Jadi tenaga pendidik juga mereka gimana caranya biar nyambung nih sama peserta didiknya, biar akan itu. Kalau aku juga sevisi sama Dera, aku setuju untuk yang mengakselerasi perkembangan siswa itu mungkin bimbingan konseling untuk di sekolah ini. Tapi untuk sedikit kontranya adalah menurut aku itu pembelajaran kurang efektif. Pertama karena faktor pembelajaran itu kita di sini hanya dibatasi sekitar 30-40 menit saja, dan juga yang kedua guru-guru di sini sistem pembelajaran bimbingan konseling di kelas-kelas itu kurang interaktif, dan juga siswanya ini kurang bisa manajemen waktunya, juga waktu situasinya juga kurang untuk mendukung kegiatan BK ini sesuai dengan tujuannya dari awal kan. Bimbingan konseling ini untuk perkembangan siswanya kan memantau gimana guru-guru ini bisa memantau kondisi siswa ini, murid-murid ini bagaimana setiap harinya, terus juga untuk misalkan ada keluhan itu kurang untuk bisa dinyatakan, misalkan diberikan pernyataan kepada itu untuk kontranya ya. Iya. Dan itu yang saya bilang tadi, saya sebutkan tadi, itu ada beberapa guru yang sudah cukup baik dan beberapa yang memang benar-benar oke dan cukup saja. Karena memang kalau misalkan untuk bimbingan konseling di sekolah ini, menurut saya kalau misalkan saya bandingkan dengan teman-teman saya di sekolah itu sebenarnya sudah cukup. Cuma secara skala itu masih sadar, karena belum bisa benar-benar merangkul setiap siswa dan siswi, karena kan masing-masing siswa dan siswi itu biasanya memerlukan memang perhatian dari sekolahnya gitu. Karena setiap siswa berbeda-beda. Iya betul, karena berbeda-beda itu, jadi belum tentu setiap guru dari bimbingan konseling ini juga dapat memang memahami siswa tersebut, karena juga masalah perbedaan skala antara guru dan muridnya, dan memang ada beberapa faktor-faktor lain yang memang belum bisa. Itu untuk kontra dari belajar konseling ya, bimbingan konseling ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi sudah terjawab ya sama Dada sama Fadli juga. Jawabannya juga itu lengkap banget, juga mudah dipahami juga sama kakak juga. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang apa kalian selama belajar di sekolah ini, pembelajaran yang kalian dapat itu, kalian merasa seperti wah ini apa ya, merasa seperti bahagia, atau kalian tuh merasa apa ya istilahnya, dari materi yang sudah disampaikan guru-guru kalian merasa kayak bener nih apa yang udah diomongin guru-guru, dan itu tuh merasa seperti itu tuh memang kejadian di kehidupan yang kita rasain, dan istilahnya itu kayak sesuai apa yang udah diomongin guru itu, kenyataan kehidupan kitanya seperti itu. Dan yang kalian rasain tuh pas mendapat materi itu tuh bahagia, atau bener nih kita harus nerapin apa yang diomongin tenaga pendidik tersebut. Menurut kalian tuh kalian bahagia gitu nggak sih kalau misalnya dapat materi yang sesuai dengan kayak pemikiran kalian gitu? Kalau dari aku, kalau untuk materi yang sesuai dengan, misalkan aku deskripsi sebagai materi yang aku suka atau yang aku minati ya. Jadi untuk yang aku minati tergantung dari keefektifan
masukan juga dari gurunya ini gimana sistem pembelajarannya, terus juga bagaimana teknik dan juga metode pembelajaran diterapkan dalam kelas itu. Nah untuk pelajaran yang saya minati jujur memang saya sukai, mungkin karena memang saya sukai atau memang peminatan juga ya. Jadi untuk pelajaran yang diminati itu memang saya merasa saya senang juga untuk pelajaran, dan ada beberapa hal positif ataupun guru-guru yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kebanyakan untuk yang IPA ini kita bisa terapkan, misalkan untuk yang fisika kita bisa sebenarnya untuk pemeramaan fisika ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi bukan hanya teori di dalam kelas. Dan juga untuk yang IPS mungkin kita bisa ada masalah-masalah sosial atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat, itu bisa jadi satu hal konkret atau misalkan bisa lihat dalam kehidupan nyata dalam ya mungkin di masyarakat sekitar, misalnya kita ambil contohnya. Ya, saya juga sevisi dengan tadi untuk hal ini karena memang sebagian besar pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami di sekolah ini itu memang cukup sesuai dengan yang kita alami di kehidupan nyata. Karena memang seperti yang dalam hal sosial, dalam hal ilmu teknologi, dalam hal sains dan sebagainya, itu memang mayoritas banyak yang memang harus kita terapkan di masyarakat, seperti dasar-dasar norma yang memang harus kita jalankan dengan baik. Dan kalau misalkan memang kita mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut, memang kehidupan di masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar. Berarti apalagi kalau misalnya kita minat di situ, pasti kita juga ngejalaninnya juga kayak di happy juga, kita juga sesuai selera sandal juga gitu ya. Berarti seneng ya, bahagia ya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan untuk wawancara juga, dan ini lebih kayak pendapat diri juga mengenai diri sendiri juga. Menurut kalian seberapa kenal kalian sama diri kalian sendiri gitu, terkait perkembangan diri kalian, perkembangan mulai dari SD sampai sekarang SMP, perubahan apa aja yang kalian alami, dan mungkin ilmu-ilmu apa aja sih yang mungkin kayak harus dijalani ke depannya di masa SMA, kuliah, sampai kerja nanti. Dan kalian seberapa kenal kalian sama diri kalian untuk ke depannya, mungkin dari yang Kalau misalnya untuk seberapa kenal dengan diri saya sendiri, saya menjawab dalam bentuk persen dulu sebagai faktor patokannya. Kalau untuk persentase saya bisa bilang dari 95 sampai 95% itu saya kenal dengan diri sendiri. Karena selain kita sendiri ya siapa juga yang kenal dengan diri kita, karena hal-hal yang memang selalu kita lakukan yang tahu itu hanya diri kita sendiri, kecuali yang memang ada orang lain yang melihat atau memang kita memberitahu orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kenal saya bisa bilang 97% saya kenal dengan diri saya. Dan itu yang memang keselarasan diri saya dan juga yang diajarkan guru, menurut saya itu memang sangat berguna karena saya tahu diri saya itu di mana, kemampuannya saya tahu minat saya di mana gitu. Jadi dengan itu saya juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari guru yang memang sesuai dengan keinginan dan minat saya. mungkin untuk kalian ada? Kalau baik untuk saya itu saya agak ragu untuk itu, mungkin agak kontrak dengan Daryl karena kepribadian aku sama Daryl tuh sedikit berketimpangan 180 derajat. Ya, untuk diri aku itu sebenarnya aku tahu tipe kepribadian aku yang seperti apa, tapi untuk mengenal diri aku secara mendalam itu aku nggak terlalu mengerti gimana sih konsep dalam kepribadian aku gimana. Mungkin karena personality, jadi aku punya tes personality itu, dan hasilnya memang kepribadian aku cenderung emang tidak tahu apa sih maksud dalam diri aku itu maksudnya apa. Tapi untuk secara visioner dan juga ambisi itu memang aku punya tujuan dan juga target goals yang jelas untuk dari kepribadian aku. Jadi aku suka semua yang terstruktur, semua yang rapi, dan juga sesuai dengan rencana. Misalkan untuk plan untuk pendidikan, misalkan aku harus bisa target untuk SMA ini, atau misalnya universitas ini aku masuk jurusan ini. Jadi semuanya udah terstruktur dengan rapi untuk aku. Tapi untuk mengenal diri aku secara mendalam itu aku agak ragu untuk jawab. Untuk lebih mengenalnya mungkin aku jawab 50% ke 100%. Oh, jadi kamu sampai ikut tes personal juga sebenarnya kayak apa gitu? Apa tuh? Itu tes apa? MBTI gitu? MBTI ya. Apa MBTI ya? Aku INFJ. Oh ya, kalau kamu? Nah, aku nggak pernah tes karena memang aku juga kalau soal masalah kayak gitu, ya menurut aku ya apa yang aku tahu aja, karena aku tipe orang yang memang sedikit mungkin aku melangkah gitu, aku selalu melihat ke belakang dan lihat apa yang aku telah lakuin gitu. Jadi aku selalu merevisi dengan skala umum dan baiknya bagaimana, ini bagaimana. Jadi aku
diri aku sendiri itu aku bagaimana. Oke, kalau Daryl tidak ada deskripsikan itu bedanya kita mungkin lebih untuk secara kelihatan ini mungkin aku lebih ke arah F, kalau Daryl tuh lebih ke arah F. Jadi lebih ke arah Daryl tuh lebih ke arah logika, kalau aku mungkin masih bisa menggunakan perasaannya. Oh iya, Betul. ya Neven emang perasaan banget sih. Iya. Dan sebenarnya tes personality kayak gitu juga itu juga belum tentu orang yang maksudnya itu juga belum pasti juga karena itu kan hasilnya juga pasti kan setiap jawaban yang kita ini kalau beda pasti bakal beda juga. Kalau kan tadi Fadli itu bilang kalau misalnya kamu tuh kayak bikin target buat ke depan seperti apa, jadi target plan gitu. Dari itu juga kayak gitu nggak, jadi kayak target plan juga ya. Iya, karena memang seperti yang aku bilang tadi, aku sedikit mengapa aku selalu naik ke belakang dan aku selalu mengoreksi apa yang emang aku inginkan untuk depannya. Kalau misalnya gitu baik ya kenapa tidak gitu. Jadi emang untuk depannya aku sudah memiliki beberapa target, beberapa poin-poin yang beberapa step by step untuk mencapai target itu. Kalaupun tidak mendapatkan misal ke titik A ini, aku ada titik A1 sebagai poin cadangannya. Jadi ada 2 jalur yang memang sejalan untuk tujuan utama, tapi tetap harus ada backup plan untuk segalanya. Itu kalau Jadi kan tadi kalian bikin target plan atau ini, itu penerapan kalian dalam pembuatan target itu apakah dengan cara journaling? Misalnya kan kalau ada tuh kayak night journal, jadi kita tuh step malam sebelum tidur tuh kan buat journaling. Besok hal apa yang harus aku udah lakuin pas pagi-pagi, apa ya aku ngelakuin ini, di jam segini aku ngelakuin ini, di jam siang aku ngelakuin ini, jam sampai dari pagi sampai malam kalian membuat jurnal seperti itu untuk targetnya apa? Random aja kayak bikin target jangka pendek, jangka panjang. kalau aku biasanya jangka panjang. Jangka panjang. Ya, kalau aku biasanya jangka panjang memang dari kayak setiap awal bulan, kalau saat ini aku memang udah ada planning, misalnya bulan ini tuh harus tercapai apa, ini harus tercapai apa. Nah setiap harinya aku memang tidak secara tertulis, cuman aku udah pikirkan dari hari sebelumnya untuk besoknya mau kayak gimana gitu. Jadi memang aku biasanya mengingat untuk itu dan aku menjalankan sesuai yang aku pikirkan dari awal. Karena memang dari aku kelas 4 SD itu tujuan utama aku yang memang ke arah jurusan kuliah dan sebagainya ke depan itu memang sudah pakem gitu. Aku memang tertarik ke arah computer science dan dari saat kelas 3 itu aku memang jalur aku yang aku tempuh dan aku rencanakan itu memang sesuai dengan itu. Jadi aku tidak banyak berubah. Oh, dari aku mungkin aku dua-duanya aku bisa dibilang jangka panjang juga jangka pendek. Tapi untuk jangka pendek itu untuk hal-hal tertentu, untuk salah satunya adalah untuk misalkan aku itu untuk jadwal belajar. Jadi aku itu dari kelas 5 SD itu mungkin aku udah susun jadwal belajar aku tuh lebih efektifan. Aku bangun pagi, jadi setiap hari itu kalau ada ulangan biasanya aku bangun tuh jam 2 pagi dibanding aku harus kerja mungkin harus misalnya sampai jam 12 malam. Jadi lebih baik aku untuk menyusun jadwal mungkin dari pagi, dan juga misalkan untuk pelajaran bahasa Indonesia aku belajar 2 jam, dan itu aku terapin setiap hari untuk pada ulangan juga. Jadi menurut aku kenapa hal itu tersebut efektif, kenapa sebenarnya banyak orang yang bilang hal tersebut menjadi orang kayak bervisi untuk menjadi orang yang perfeksionis. Kemudian untuk tujuan dari ini berbeda-beda, tapi untuk dalam diri aku itu lebih karena melatih disiplin dan juga bisa dibilang janji buat diri sendiri gitu. Jadi untuk hal tersebut sepertinya untuk jangka pendek itu jauh lebih efektif dari jangka panjang, tapi jangka panjang juga bisa jadi salah target untuk kita mencapai dari jangka pendek. Dan itu tergantung orangnya juga nggak sih? Jadi kayak ini kita kenal tipe diri kita tuh kalau misalnya jangka panjang benar-benar kejalanin apa enggak. Kalau misalnya kita tipe yang maksudnya kayak gampang lupa atau gampang apa yang mas lakuin itu kayak lebih efektif jangka pendek kali ya. Dari lo kan tadi bilangnya minatnya di kayak desain komputer gitu ya. Jadi tertariknya kalau udah mikirin ke depannya buat pilih jurusan apa ya berarti ya. Berarti jurusan apa? Kalau misalkan jurusan aku memang target untuk ilmu komputer. Ilmu komputer ya nanti. Kalau untuk Fadli sendiri? Kalau aku untuk SMA mungkin aku ambil jurusan sosial humaniora. Kalau untuk kuliah aku target mungkin aku mau tertarik untuk hubungan internasional, dan juga kalau untuk ekonomi aku pengen ambil ekonomi moneter. Berarti kan sekarang Kelas 9. kelas 9 ya? Iya, masih di SMP. Masih di SMP. Berarti kalian 2008, 2009. Menurut aku kalian di usia segini keren banget sih. Dan aku juga tadi selama wawancara tuh berlangsung, aku kayak dulu aku SMP gini gak ya? Dulu aku kalau bisa balik lagi ke zaman SMP aku bakal nyusun banget nih buat kedepannya kayak gini-gini. Jadi aku tadi ngeliat kalian tuh keren banget sih jawaban-jawaban dari kalian. Bikin aku kayak kadang kan aku juga sebenarnya pernah nih, aku pernah ngajar juga nih di SMP. Tapi
tapi di Bandung pas lagi cerita. Dan yang bener menurut aku faktor kota sama desa itu beda banget, kampung sama kota itu beda banget. Di sana tuh SMP tuh mereka masih masih berfokus buat belajar, mereka masih banyak mainnya. Itu yang aku tangkap. Aku juga kebetulan ada kelas 9 juga di sana ya. Jadi menurut aku pendidikan di kota dan di kampung itu berbalik banget. Kalau menurut pandangan kalian itu, kalian sekolah di perkotaan itu apa sih kayak yang kalian dapetin? Kayak apa kalian kayak dapat amaze gitu tentang gue sekolah di kota ini kayaknya gue bakal lebih paham nih sama sama kehidupan di sekitar, maksudnya kayak kita lebih open minded ke kehidupan sehari-hari gitu nggak sih? Nah, kalau menurut aku sih kan sebenarnya untuk mendeskripsikan bagi orang kota itu lebih pintar daripada orang desa itu menurut aku kan jawaban yang spesifik bisa mutlak gitu. Tapi menurut aku untuk tingkat kepintaran antara orang desa dan juga orang kota ini sebenarnya tidak beda jauh, hanya dari kepribadiannya saja. Misalkan orang kota itu sudah didesain untuk hidup jauh lebih keras, jauh lebih terstruktur, harus hidup yang seperti ini harus ngincar untuk kerja seperti ini. Jadi dibandingkan orang desa ini mungkin jauh lebih santai, tapi tidak semuanya ya. Untuk aku mendeskripsikan ke orang-orang desa itu jauh lebih di bawah orang-orang dari di kota. Jadi menurut aku pendidikan kita sama ambil contoh di pendidikan Indonesia juga pendidikan di Singapura. Jadi menurut aku pendidikan di Indonesia sama Singapura itu sebenarnya orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Singapura itu sebenarnya pintar-pintar, sama-sama pintar. Tapi untuk mendeskripsikan bagaimana dia bisa tahu bagaimana tujuannya, terus juga bagaimana dia tahu untuk tujuan hidupnya itu. Jadi perbedaannya ada di situnya saja. Misalkan bagaimana dia memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan dengan benefit yang sudah didapatkan. Misalkan di kota dia punya akses internet yang jauh lebih baik, akses dan juga fasilitas pendidikan yang jauh lebih berkualitas dibanding di desa-desa gitu. Lingkungannya juga lebih ini ya. Aku sevisi dengan Fazli, karena memang kalau misalnya masalah pendidikan di kota dan juga pendidikan di desa itu sebenarnya kalau secara fasilitas, secara kemampuan dan secara dari tenaga pendidik pun itu cukup berbeda. Dan juga untuk segi murid-muridnya dipengaruhi juga dengan hal lingkungannya. Karena memang kalau misalnya di desa lingkungannya mereka terpatok ke kegiatan-kegiatan mereka yang di desa dunia, mereka ada yang petani lah dan itu, dan karena memang mereka tidak dibekali dengan fasilitas seperti internet yang mendukung mereka untuk mereka eksplor lebih dalam lagi. Itu yang membuat sebagian dari desa itu memang agak bisa dibilang sedikit tertinggal dari kota. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengejar, mereka juga bisa mengejar, tapi balik lagi ke kepribadian masing-masing siswa. Ini segitu aja sih wawancara kali ini. Aku dapat ilmu baru juga dari kalian. Makasih banyak juga udah wawancarain. Semoga sukses terus ke kalian. Semoga dapat jurusan impian juga, entah kepentingan juga. Semoga Bapak juga Iya. dapat